Bahlil, Menteri SDM, katakan bahwa sudah cabut, faktanya belum dicabut. Jangan presiden ngomong A, bawahannya bikin C. Mau dibawa kemana negara ini? Saya juga himbau kepada masyarakat adat Raja Ampat, dulu tanah-tanah itu tidak bermasalah, tapi datangnya tambang, itu mulai bermasalah. Saya pikir sangat menolak, dan kami juga punya rasa ketakutan ketika operasi itu mulai berlanjut. Jangan sampai ke depannya ada konflik horizontal. Sehingga berkaitan dengan masyarakat yang demo-demo di bawah, saya indikasi kuat bahwa dugaan kuat saya itu by design, didesain oleh oknum-oknum yang ada di perusahaan itu, dan masyarakat ini. Sobat lingkungan, Greenpeace sedang melakukan campaign Save Raja Ampat. Tagar ini menggema di mana-mana. Dan saat ini kita ingin mendengar lebih jauh sudah sampai mana tagar Save Raja Ampat ini menggema juga di Raja Ampat. Dan kita tahu ini sudah sangat menasional, tapi kita perlu langkah-langkah yang lebih nyata untuk perlindungan menyeluruh Raja Ampat. Hari ini kita kedatangan tamu mendadak. Ada Bapak Senator Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, asli Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih sudah bersedia, Pak Mayor. Terima kasih, Bung Damanik. Ya. Kita juga kedatangan ada Kakak Roni yang selama ini sudah menyuarakan soal perlindungan Raja Ampat dari gempuran tambang nikel di kampungnya. Terima kasih sudah datang kembali, Kak Roni. Kak Roni, kampung asli Manyefun. Kak Roni mungkin bisa ceritakan ke kita semua, pasca Save Tagar Raja Ampat ini menggema di media sosial, lalu kemudian ini saat ini menasional, bagaimana situasi sebenarnya di kampung? Karena kita tahu ada banyak video-video beredar soal pemalangan pariwisata dan terjadi semacam pro kontra yang sedikit meruncing di kampung dan di Raja Ampat. Iya, sejauh ini kita lihat persoalan di sana semenjak keputusan pemerintah pusat melalui presiden itu banyak sekali kontroversi. Di situ masyarakat adat di sana lewat yang ada di Kampung Manyefun khususnya, mereka juga tidak merasa puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka juga melakukan protes melalui pemalangan terhadap ini usaha-usaha homestay yang ada di Kampung Manyefun. Terima kasih, Pak Mayor. Ini tentu ada langkah yang perlu kita apresiasi. Pemerintah dengan cepat mencabut 4 iup. Meskipun kita masih banyak PR nih ya, Pak ya. Karena masih banyak PR di Indonesia, termasuk soal pulau-pulau kecil dan pertambangan nikel yang memang memiliki dampak merusak. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga lah ya, pasca penutupan atau pencabutan 4 iup ini? Iya, pertama kita apresiasi Pak Presiden Prabowo Subianto yang dengan cepat dan tepat mengambil keputusan untuk mencabut izin-izin itu. Tapi kan sebenarnya bukan 4 perusahaan itu saja. Ada lebih dari situ, ada perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti saya lihat di data yang saya terima dari masyarakat di Kepulauan Fam atau Piai Nemo itu ada PT Anugerah Pertiwindo Tama. Areanya itu 9.850 hektar. Sampai ke spot wisata dunia Piai Nemo itu. Jadi memang ada izin-izin yang masih ada. Terus kan di Modi SDM itu kan belum dicabut. Betul. Jadi pernyataan keputusan istana yang konferensi pers itu Mayor Teddy dan Seskap ya, sama Mensesnek dan Bahlil, Menteri SDM, katakan bahwa sudah cabut, faktanya belum dicabut. Ini yang menjadi satu catatan penting. Kalau presiden ngomong A, sampai bawahannya ngomong A. Jangan presiden ngomong A, bawahannya bikin C. Mau dibawa kemana negara ini? Pemimpin itu ya, pemimpin kita RI 01 itu cuman Presiden Prabowo Subianto, jangan ditambah-tambah lagi. Artinya kalau sudah diputuskan itu ya dilakukan. Sampai sekarang kan mau di SD masih ada itu. Masih ada, betul. Statusnya masih hidup, belum dicabut. Nah, kami juga sedang menunggu surat pemberitahuan dari kementerian terkait kepada pemerintah daerah dan perwakilan utusan daerah ke pusat
seperti kami di DPD, terutama saya, harus tahu bahwa betul sudah dicabut dan secara administratif sudah selesai, sudah clear. Biar kita juga bisa sampaikan ke masyarakat. Berkaitan dengan masyarakat yang demo-demo di bawah, saya indikasi kuat bahwa dugaan kuat saya itu by design. Didesain oleh oknum-oknum yang ada di perusahaan itu. Dan masyarakat ini, mereka kan juga belum baru juga eksplorasi. Iya. Sekarang kalau eksplorasi terus RKB-nya belum keluar, itu kan perbuatan melawan hukum. Betul. Harus dicari dong. Iya. Diproses hukum, ditangkap. Iya, betul. Bukan dibiarkan digiring hanya isu lingkungan sambil menggeser ada unsur pidana di dalam itu. Harus diproses hukum. Kan masyarakat ini tidak tahu apa-apa. Itu baru eksplorasi. Masyarakat disuruh juga kasarnya jadi, ya mungkin jadi pekerja lepas saja. Karena masyarakat di situ kan, ya kita lihat, macam waktu mereka demo, mereka bilang, kita ini datang cuma bawa KTP, dengan kartu keluarga saja bisa kerja. Artinya kan pendidikannya bukan yang S1. Betul. Kalau pendidikannya bukan yang S1, berarti ya dia juga tidak mungkin jadi asisten manajer lah. Betul. Kepala mandor juga mungkin tidak. Iya. Paling ya buruh kasar. Nah, kenapa mereka bisa ribut begitu? Ya pasti ada yang main di belakang, dalangnya. Makanya saya sudah bicara di media-media nasional maupun lokal. Saya desak Mabes Polri, cari tahu otak di balik itu, dalangnya, proses hukum, tangkap. Jangan benturkan masyarakat kami di bawah untuk ada yang pro kontra lalu jatuh korban. Lalu kamu yang otak di balik itu menghindar hilang ke Jakarta, masyarakat yang bentrok terus sepanjang hidup mereka, itu tidak boleh. Saya juga himbau kepada masyarakat adat Raja Ampat. Dulu tanah-tanah itu tidak bermasalah, tapi datangnya tambang itu mulai bermasalah. Saya pikir saya himbau untuk tidak boleh ada masyarakat yang karena orang dari luar datang bawa aturan dari luar, akhirnya kamu baku hajar sendiri di dalam. Itu akan berpotensi untuk perpecahan dalam keluarga besar kita. Jadi semua harus kepala dingin, sadar, duduk tenang, pikirkan baik-baik supaya ada solusi. Bapak Gubernur, Bapak Bupati Raja Ampat, saya sendiri sebagai wakil dari Papua Barat Daya, kita sudah memikirkan solusi-solusinya. Kamu itu bukan hidup dari tambang saja. Sebelum ada tambang, kita sudah bisa bertahan hidup dan berhasil, termasuk saya yang ada di sini. Jadi, jangan orang adu domba kita hanya gara-gara tambang saja. Dan ini juga berbahaya sebenarnya ya, Pak C. Mayor ya, bahwa kalau seandainya ada pelanggaran pidana di situ dan masyarakat ikut menebang hutan dan sebagainya, tentu sebenarnya yang dirugikan juga masyarakat kan? Iya, pastikan mereka ikut serta, walaupun mereka bilang, kita cuma ikut saja. Ya, siapa suruh kamu ikut? Tetap di dalam hukum namanya turut serta. Dan kita sudah tahulah, pemain-pemain yang ada di situ itu pemain-pemain yang pernah bermasalah. Bahkan ada yang sudah diseret ke KPK, diperiksa. Namanya disebut di Sulawesi, di Konawe, di Maluku Utara, di GB, di Obi. Yang nambangnya kasar sekali, buat wilayahnya hancur. Jadi kita harus berpikir 5-10 tahun ke depan. Jangan kita berpikir hari ini makan apa, besok makan apa, akhirnya kita lupa masa depan kita, anak cucu bisa menangis hancur di atas tanahnya sendiri. Kita bisa belajar dari Nauru. Nauru itu beberapa pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Pasifik, negara Nauru. Betul. Dulu tambang fosfor di sana tahun 61 sampai 80-an, dan dia menjadi negara terkaya era tahun 60-an sampai 80-an. Setelah itu, mereka suka beli mobil BMW lah, macam-macam. Setelah itu, nambangnya habis. Pulau itu lobang-lobang, berlubang semua. Sudah tidak ada sumber daya alam yang bisa mereka miliki lagi. Mereka sekarang bertahan di sumber daya laut dan menunggu hibah bantuan kemanusiaan dari Australia sampai hari ini. Boleh nambang, tapi harus di wilayah produktif, hutan produktif. Tapi ada undang-undang kita yang melarang untuk pulau-pulau terkecil tidak boleh. Betul. Jadi memang sulit sekali untuk mau menambang di Raja Ampat. Gitu, kecuali orang-orang tertentu yang mengerti. Saya pikir orang dari luar susah. Gitu. Kakak Roni, aku ke Kakak Roni. Sebenarnya apa ketakutan dari teman-teman pemuda lah ya di sana yang masa depan masih panjang dari masuknya pertambangan nikel ini di Raja Ampat? Anak-anak muda di sana merasa ketakutan karena ketika jalannya
perusahaan tambang sudah tentu akan merusak lingkungan. Dan mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Vincent tadi, kami masyarakat di sana tidak harus hidup tergantung pada tambang. Pak Vincent Mayor. Ya, dan sudah dari dulu kami hidupnya tanpa harus ada tambang. Ya, jadi memang di situ kami sangat menolak dan kami juga punya rasa ketakutan ketika operasi itu mulai berlanjut. Kedepannya kami akan tidak hidup mencari seperti dulunya lagi karena ada kerusakan lingkungan, bahkan habitatnya sudah mulai hancur dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Saat ini udah ada situasi di lapangan, Kakak Roni. Kira-kira apa harapan Kakak Roni di situasi yang 4 masih dalam proses? Kita berharap ada SK resmi begitu ya, Pak Mayor, sehingga kita bisa membuktikan. Kira-kira apa harapan Kakak Roni ke depannya situasi di Raja Ampat biar lebih kondusif? Dan bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi atau merespon situasi ini? Ya, saya berharap setelah keputusan ini, pemerintah juga harus ambil peran dalam arti bahwa mereka juga harus melihat saudara-saudara kita yang hari ini tidak menerima keputusan pemerintah tadi, sehingga mereka tidak diabaikan begitu saja, karena takutnya jangan sampai ke depannya ada konflik horizontal, sehingga pihak pemerintah dan juga lembaga-lembaga seperti gereja, merpati dan sebagainya, mereka harus ambil langkah untuk bagaimana melihat persoalan ini. Mungkin mereka ada di posisi mediasi lalu mendamaikan ini masyarakat di sana sehingga mengatasi terjadinya konflik ke depan nanti. Dan saya juga berharap ke depannya masyarakat tidak harus terlalu terbuai dengan isu tambang yang ada, supaya biar kami hidup baik, saling menghargai, saling kekerabatan kami yang seperti dulunya harus kembali dan kami tetap hidup rukun seperti awalnya. Betul. Tanpa tambang, masyarakat Raja Ampat tetap bisa hidup dari hutan dan laut mereka. Bahkan ada anak adat begitu ya, Pak Mayor ya, yang lahir di sana. Pak Mayor pernah lahir di sana, terus menjadi ketua adat dan sekarang. Bukan pernah lahir. Oh, kalau pernah lahir berarti ada lahir berapa kali? Ya, Pak lahir Mayor di sana. Lahir di sana, asli dari Raja Ampat, juga bisa membuktikan bahwa bisa menembus senator saat ini dan bisa tembus ke Senayan. Ke Senayan dan jadi. Dan disayang-sayang di Senayan. Betul, disayang-sayang dan jadi senator saat ini. Artinya kesempatan terbuka luas tanpa tambang, tapi dengan memanfaatkan laut yang penuh dengan gizi, hutan yang penuh dengan gizi juga mampu melahirkan sosok-sosok sukses seperti Senator Mayor. Kira-kira Senator, bagaimana agar situasi di Raja Ampat ini kembali kondusif, bahwa pemerintah pusat sudah memutuskan, kita masih punya banyak PR, tapi kita perlu bahwa kehidupan masyarakat Raja Ampat perlu terus berlanjut dengan damai dan semua bisa, kesejahteraan bisa untuk semuanya. Gimana kira-kira? Untuk masyarakat saya di Kabupaten Raja Ampat, saya mau sampaikan begini. Manusia hidup bukan dari tambang saja. Bisa dari laut, pariwisata, bisa dari perkebunan. Kalau di sana kan kelapa ya, buat kopra. Ini kan fenomena baru tentang tambang ini. Jadi jangan kamu kaget-kaget dengan barang itu. Tidak usah. Tetap kita seperti dulu, fokus dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Karena itu pulaunya kecil, ada undang-undangnya, ini negara hukum. Jangan lawan hukum, nanti dapat hukum. Nanti kamu semua istirahat di Polres Raja Ampat, orang bawa ke pengadilan, divonis 12 tahun masuk penjara. Jadi tolong pikir panjang-panjang, pikir matang-matang, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kita ini kan wakil dari kamu, kita tahu
solusi terbaik untuk bisa bangun masyarakat Raja Ampat. Saya, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan teman-teman yang lain kita sudah berpikir untuk solusinya. Dan biarkan nanti Pak Bupati yang panggil masyarakat dan memberikan beberapa pilihan. Tapi jangan lagi tolak-tolak demo, tolak pencabutan izin. Itu namanya kamu lawan keputusan presiden itu. Nanti kalau presiden mau memikirkan kesejahteraan tapi kamu lawan-lawan terus, dia bisa ambil tindakan yang lebih tegas. Jadi masyarakat pikir matang-matang, tidak usah buat anarkis-anarkis. Ya kalau tambang dilarang pemerintah pusat, dilarang oleh Pak Presiden, pikirkan lagi tentang pariwisata kita, laut kita, potensi yang bisa kita cari. Jangan palang-palang, karena biasanya kalau pemerintah itu datang lobi 1 kali, 2 kali, 3 kali pakai polisi jemput. Soalnya kalau sudah jemput, bawa ke kantor polisi, ya sudah kamu siapkan sabun, handuk, karena biasanya tidak pulang. Nanti di sidang, di pengadilan di Sorong, setelah itu diputus, masuk ke lapas, siapa yang mau lihat di dalam. Untuk PT KW Mining Sejahtera itu, saya sudah tahu beberapa pemegang sahamnya. Saya tidak perlu sebut nama-namanya di media. Saya hanya minta kembalikan lingkungan kami seperti dahulu kala. Karena dimanapun orang nambang pasti ada kerusakan. Tolong reklamasi, reboisasi atau sejenisnya. Karena 500 tahun pun belum tentu bisa kembali seperti semula. Upaya hukum itu kami serahkan untuk Pak Presiden, Pak Dasko, Bu Puan, dan Kapolri. Kami pemimpin adat Papua, utusan daerah dari Papua Barat Daya, meminta satu, tolong reklamasi, tanam kembali, kembalikan alam kami seperti semula. Itu yang kami minta. Terima kasih. Betul, Pak Cimayor, terima kasih. Kita terlewat bahwa memang kita membutuhkan pemulihan pasca dicabut karena kita tahu bahwa sudah ada pembukaan lahan yang sangat besar, sudah ada kerusakan lingkungan yang juga itu ditemukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga. Dan tentu kita ingin berharap ke depannya Raja Ampat benar-benar menjadi daerah destinasi wisata yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Raja Ampat. Kita jangan sampai mau The Last Paradise ini hilang dari bumi Indonesia, hilang dari tanah Papua. Terima kasih teman-teman Sobat Lingkungan. Terima kasih Pak Cimayor. Terima kasih Kak Karoni. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Masyarakat umum banyak.